Ustaz Farhan Abu Furaihan bisa mempertanggungjawabkan redaksi hadis yang Anda baca di Sahih Bukhari, kata Anda itu bisa ditunjukkan kepada kami, atau bolehlah diwakili oleh seluruh jamaah Wahabi di seluruh Indonesia ini. Silahkan carikan teks ibarat, teks hadis, redaksi hadis di Sahih Bukhari sebagaimana yang dibaca oleh ustadz kalian itu. Tunjukkan di Sahih Bukhari itu juz berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad wa syarrul umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ini saya ingin menanggapi perkataan Afandi Channel ya. Kalau berbicara itu asal keluar saja gitu. Dan seringkali yang digunakan ya sama dengan aswaja-aswaja lainnya itu. Biasanya sering mendahulukan kebencian, tapi tidak mendahulukan ilmu sebenarnya. Walaupun yang disampaikan oleh hadis-hadis oleh Fandi Channel itu, tetapi terkadang hadis itu ya memang diarahkan pada kemauan kelompoknya, karena memang itu komplotan menurut saya, komplotan dari atas ke bawah ya. Itu sama. Kalau saya sendiri sih tak punya kepentingan dengan mereka ya. Ini berkaitan dengan hadis yang disampaikan oleh Farhan. Hadis-hadis yang disampaikan oleh Farhan ini disalahkan. Memang kesalahan Farhan itu hanya mengucapkan Bukhari, kemudian kata wasnan. Sebenarnya kata wasnan itu ada dalam hadis-hadis lainnya gitu. Ya, kesalahannya Ustadz Farhan ini tidak menyebutkan Muslim gitu. Jadi menyebutkan Bukhari. Antara timsalan wa wasnan atau sonami itu ada bermacam-macam hadis yang begitu tuh, yang intinya sama, termasuk larangan-larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kita sebutkan dari Muslim, nanti kita bicara hakikatnya ya. Ini untuk Kuburion tentunya. Ya kita terpaksa juga bilang ya kelompok Kuburion lah, karena mereka ini tidak akan membela, melainkan ya jemaahnya, yaitu kelompok Kuburion yang pasti seragam di dalam berfikirnya. Yang pertama kita baca hadis dari siapa namanya, yaitu dari Muslim tadi, yaitu pada pada hadis yang 93 atau 969. Jadi ada dua hadis, yaitu 93, 969. Haddatsana Yahya bin Yahya wa Abul Bakri bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harb qala Yahya akhbarna wa qala al-akharan haddatsana Waqi' an Sufyan an Habib bin Abi Thabit an Abi Wa'il an Abil Hayyaj al-Asadi qala li Ali bin Abi Talib. Nah ini ya, ala ab'asuka ala ma ba'asani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tad'a timsalan illa tomastuhu wala qabran musrifan illa sawaitahu. Jadi di sini ketahuilah aku akan mutus kalian kepada yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku ketika itu, yaitu agar tidak bertemu dengan patung atau timsalan atau wasnan atau sonami ya, sonami itu illa tomastuhu, melainkan
yaitu, atau kalau dalam bahasa lainnya itu kasar tuh, dipecahkan, kasar tuh. Wala qabran musrifan. Jadi istilah tamastuhu itu kasarah, yaitu memecahkan, menghilangkan. Illa qabran musrifan illa sawaitahu. Dan tidak bertemu dengan kuburan, ya kuburan yang tinggi, illa sawaitahu, melainkan diratakan. Artinya kuburannya itu diratakan, ya diratakan agar ya sesuai dengan kuburan muslim, yaitu sekitar sejengkal ya dari tanahnya sendiri, tidak ditambah-tambah, itu berdasarkan hadis seperti itu. Kemudian wahaddatsani ya Abu Bakar, kemudian kita lihat yang sama itu, wala suratan illa tomastuhu, dalam bahasa lain, yaitu tidaklah bertemu gambar-gambar melainkan yaitu dihancurkan. Nah itu dari Muslim. Kemudian kita baca dari Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud, haddatsani Habib bin Abi Sabit an Abi Wa'il. Ya dari awalnya juga dari cuman lain ya. Kalau Muslim tadi kita lihat tuh misalnya kalau kita lihat yang dari Muslim begini. Muslim ini yang menjadi perantaranya adalah dari Muslim, kemudian dari Yahya, Muslim sebagai mukharrid, kemudian Yahya bin Yahya, kemudian Yahya bin Yahya itu atau apa? Yahya bin Yahya wa Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harab, itu qala Yahya akhbarana wa qala al-akharan haddatsana Waqi an Sufyan an Habib. Jadi ketemunya di Habib bin Abi Sabit. Kemudian kalau kita lihat yaitu di Abu Daud, kita ketemunya juga di Habib bin Abi Sabit, Abi Wa'il, sama itu. Kemudian kalau riwayat Sunan At-Tirmidzi, ketemunya itu juga bin Abi Habib, Abi Sabit, Sufyan Abi Habib, Abi Sabit, Abi Wa'il. Kemudian ketemunya juga jadi ke bawahnya sama semua ya, yaitu Habib an Abi Wa'il Abi Khayyat. Itu memang ilmiahnya hadis seperti itu. Sama kalimatnya, yaitu ala ab'asuka ala ma ba'asani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tada'anna. Itu kalau dalam riwayat Nasai menggunakan istilah la tada'anna qabaran musrifan illa sawaitahu wala suratan fi baitin illa tamastuhu. Hukmul hadis sahih ya. Hadihi fi kutubit tis'ah. Itu jadi itu yang saya baca, bisa kita lihat. Kemudian juga bisa dilihat di dalam Musnad Imam Ahmad, yaitu hadis ke-657 halaman 87, Musnad Imam Ahmad. Nah itu kita bisa lihat di sini menggunakan wala yada'u biha wasnan, illa kasarahu wala qabran illa sawahu wala suratan illa lattahahu. Jadi kesalahannya Farhan itu tidak fatal, karena memang ada hadis yang menggunakan kata-kata wasnan. Ya kesalahannya tadi tidak fatal. Dia menyebutkan kekeliruan biasa. Kalau manusia itu mahalul khata' wa nisyan. Kalau melihat dari kelompok Anda sendiri, banyak yang fatal itu. Kalau mau mencari kesalahan bacaan saja itu banyak, terlalu banyak menurut saya itu. Fatal. Bahkan kadang-kadang hadis palsu pun dibuat sebagai argumentasi. Itu kelompok Anda yang saya ketahui gitu. Jadi wala qabran illa sawahu wala suratan illa lattahahu. Faqala rajulun ana ya Rasulullah.
fantalaqa fahaba ahlal Madinah faraja'a faqala Ali radhiyallahu an ana atliku ya Rasulullah fantalik. Jadi fantalik, fantalaqa summa raja'a faqala ya Rasulullah lam ada biha wasnan illa kasartuhu. Nah itu, jadi dia menggunakan istilah wasnan, benar sudah. Wala qabran illa sawaitahu, yang sama itu kata-kata korban dari Muslim. Jadi ini hadis semuanya dari Ali bin Abi Thalib ya. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Tetapi karena syawahidnya itu sahih-sahih, yang dhaif bisa dimasukkan dalam ilmu hadis tuh sahih matan semuanya gitu. Karena ada hadis yang sahih. Jadi menggunakan wasnan itu di dalam kitab Imam Ahmad bin Hambal, dalam kitab Musnad. Itu yang bisa kita lihat ya. Yang paling banyak memang dalam kitab Musnad ini menggunakan istilah wasnan gitu. Nah, kemudian ada juga di Musnad Imam Ahmad menggunakan timsalan illa tomastahu. Nah, jadi wala qabran musrifan illa sawaitahu. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat hadis Muslim ini, hadis Muslim ini itu kalau ditakhrij, artinya begini, takhrijnya itu bisa dilihat dalam kitab Sunan Abi Daud hadis ke-3218, Sunan At-Tirmidzi hadis seperti yang sudah saya baca itu, yaitu hadis ke-1049, Imam Nasai hadis ke-2031, Musnad Imam Ahmad hadis ke-657, 683, 741, 881, 889, 1001, 1175, 1239, 1284. Lah itu kemudian kalau kita lihat syawahidnya hadis Muslim itu dalam hadis ke-968. Itu syawahidnya ya. Kemudian Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasai. Ke pasar. Jadi kalau kita lihat di sini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi taswiyatiha. Nah, ini ya'muru bi taswiyatiha bi qabrihi. Fa amara fadalah bi qabrihi fasuwiya. Summa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi taswiyatiha. Nah, ini cerita ya. Jadi kunna ma'a Fadalah bin Ubaid bi ardir Rum. Fatuwfiya sahibun lana fa amara Fadalatu bi qabrihi fasuwiya. Lalu diratakan summa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi taswiyatiha. Ini tapi kalau kemudian kembali kepada fikih ya bermacam-macam lah di fikih itu. Ada yang membolehkan dan sebagainya, itu kebiasaan dari kebijakan ulama itu. Kebijakan ulama, sehingga kalau rumahnya sendiri, bahkan kan larangan itu membangun kuburan dilarang gitu dan sebagainya. Kalau kita lihat dalam berbagai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang kita lihat pada banyak hadis ya. Jadi tidak salah juga Farhan, itu cuma salahnya yaitu tentang periwayatannya saja Imam Bukhari, dan kata timsalan dan wasnan. Yang wasnan itu terdapat dalam Imam Ahmad bin Hambal. Dalam kata lain timsalan. Kalau dalam hadis lain lagi di luar sana itu ada hadis yang menggunakan istilah sonami, patung gitu. Tetap saja maknanya patung. Jadi jika dilihat dari perkataan-perkataan Farhan itu, ya benar, dia hanya salah kata. Saya kira sifat manusia itu adalah mahalul hatta wa nisyan. Yang jelas kesalahannya dia tidak fatal karena tidak mendustakan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang sering mendustakan malah ya orang-orang luar sono gitu. Hadis palsu saja dipakai-pakai ya. Dibuat kumur-kumur malah itu kadang-kadang gitu. Jadi itu dari saya, Zulkarnain Al-Maduri, berkaitan dengan Ustadz Farhan ketika ditanggapi oleh Effendi Channel ya, yang kadang-kadang mau ngajar gitu. Kalau dilihat tuh perkataannya banyak sebenarnya sih. Kalau saya bantah, hadis sohe juga oleh Effendi ini dikatakan hadis hadis palsu, hadis daif saja dikatakan palsu. Pokok ada kata sohe menurut dia, itu ketidaktahuannya dia itu. Yaitu dalam sebuah hadis yang dibacakan oleh dia itu, saya pernah mengikutinya, tapi begitu saya cek dari sisi ilmu hadis, sebenarnya hadis itu lemah, kemudian disahihkan oleh dia itu, oleh apa, membaca cukup dari mukharrij yang mengeluarkan hadis tadi, yang mengatakan sahih, lalu dia katakan sahih juga itu. Artinya cukup bersandarkan kepada itu. Memang dia tidak tahu ilmu hadis menurut saya. Ini saja dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.